Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana, saya dari kelas 10-2. Perkenalkan, nama saya Kesha Indira Gunawan, saya dari kelas 10-2. Nama saya Salonggra ini dari kelas 10-2. Saya ingin mereview Museum Prasasti dan juga Museum Nasional. Check it out! Saya sekarang sedang ada di Taman Prasasti. Dulunya tempat ini adalah pemakaman Belanda sejak 1795 dan sekarang menjadi museum bersejarah yang bernama Museum Prasasti. Terlihat banyak batu nisan dari marmer dan batu andesit berbaris rapi di taman yang rindang. Di bagian tengah terdapat monumen hijau tinggi bergaya Eropa klasik yang menjadi salah satu peninggalan penting dari masa kolonial. Suasana tampak tenang dengan banyak pepohonan besar, menambah kesan sejarah. Selanjutnya, aku ingin ke pemakaman Bung Karno dan Bung Hatta. Di sini ada pemakaman Insinyur Soekarno. Pada tanggal 21 Juni 1970, Insinyur Soekarno, proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia, wafat di Jakarta. Jenazah beliau dimakamkan di Blitar, Jawa Timur, bersebelahan dengan makam ibunya, Ida Aju Roman Rai. Ribuan rakyat datang mengiringi kepergian sang putra fajar dengan penuh duka dan penghormatan terakhir. Insinyur Soekarno dikenang sebagai tokoh besar yang membangkitkan semangat kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan di sini ada pemakaman Muhammad Hatta. Pada tanggal 14 Maret 1980, Muhammad Hatta, wakil presiden pertama Republik Indonesia, tutup usia di Jakarta. Pemakaman beliau dilakukan secara kenegaraan di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Bung Hatta dikenal sebagai sosok sederhana, jujur, dan memiliki prinsip kuat tentang demokrasi dan kemandirian bangsa. Walau telah tiada, semangat perjuangannya tetap hidup dalam hati rakyat Indonesia. Serta ada pemakaman tokoh nasional lain. Selain Soekarno dan Hatta, banyak tokoh nasional lain yang juga dimakamkan dengan upacara kenegaraan. Misalnya Jenderal Sudirman, Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia, yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara Yogyakarta. Ada pula Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional, yang dimakamkan di Taman Wijaya Brata, Yogyakarta. Mereka semua adalah pahlawan yang berjasa besar bagi kemerdekaan dan kemajuan bangsa Indonesia. Pemakaman para pahlawan bangsa bukan hanya momen duka, tetapi juga pengingat bagi kita semua untuk meneruskan perjuangan mereka. Jasa dan pengorbanan mereka akan selalu abadi dalam sejarah Indonesia. Beberapa fasilitas yang terdapat di Museum Prasasti. Yang pertama itu ada parkiran kendaraan, motor maupun mobil. Yang kedua ada kamar mandi atau toilet umum bagi para pengunjung. Terdapat juga papan petunjuk arah. Terdapat bangku taman atau tempat untuk beristirahat di area museum. Dan juga terdapat spot foto yang cukup banyak untuk mendukung foto kenangan. Dan juga terdapat rumah makan ataupun warung makan di sekitar area museum.
cukup sampai sini saja. Nanti kita akan lanjut ke Museum Nasional. Bye-bye. Hai guys, jadi kita lagi jalan ke Museum Nasional. Tapi kita udah kesasar, salah jalan mulu karena yang baca mas. Oh ya, mapsnya juga nggak jelas. Ini bukan salah cewek ya guys, ini salah mapsnya. Saya lagi ada di Monumen Nasional. Di sini ada Museum Nasional Indonesia, berdiri pada tanggal 24 April 1778 ketika ilmuwan Belanda mendirikan lembaga penelitian Batavia Genootschap untuk mengumpulkan dan mempelajari benda budaya Nusantara. Koleksi museum terus bertambah hingga akhirnya dibangun gedung baru di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 12 yang dibuka untuk umum pada tahun 1868. Museum kemudian dikenal sebagai Museum Gajah karena pada tahun 1871 Raja Thailand menghadiahkan patung gajah perunggu yang diletakkan di depan gedung. Di sini ada tokoh R.A. Kartini, adalah seorang perempuan bangsawan Jawa yang sejak kecil sudah belajar dan membaca. Namun ia sedih melihat perempuan pada zamannya tidak bebas bersekolah dan harus dipingit. Kartini pun mulai menulis surat kepada teman-temannya di Belanda untuk menyuarakan keinginannya agar perempuan Indonesia bisa mendapatkan pendidikan yang sama seperti laki-laki. Ia bercita-cita memajukan perempuan lewat sekolah dan pengetahuan. Setelah menikah, Kartini membuka sekolah khusus perempuan di Japara dan Rembang. Walaupun ia meninggal muda, perjuangannya tidak sia-sia. Surat-suratnya dibukukan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang dan menjadi inspirasi bagi kemajuan perempuan Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, museum resmi menjadi milik pemerintah pada tanggal 1962 dan pada tanggal 28 Mei 1979 namanya ditetapkan menjadi Museum Nasional. Museum ini menjadi pusat pelestarian dan edukasi budaya, menyimpan koleksi arkeologi, sejarah, etnografi, keramik, dan geografi dari seluruh wilayah Indonesia. Pada tanggal 16 September 2023, terjadi kebakaran yang merusak bagian gedung lama, sehingga dilakukan renovasi besar sebelum museum dibuka kembali untuk publik. Ini pengertian dari kain Islam, dinasti Umayyah dan Abbasiyah.
merupakan salah satu museum tertua dan terbesar di Asia Tenggara, melestarikan jejak peradaban dan budaya Indonesia dari masa prasejarah hingga modern, dan tetap menjadi pusat pembelajaran sejarah bangsa hingga sekarang.